Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Abdul Haris Dalimunte, Sarjana Teknik, Magister Teknologi Informasi. Yang kedua, saya ucapkan juga selamat pagi untuk Ibu Desi Windisari, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Yang ketiga, saya ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Dr. Iwan Pahendra Antosaputra, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hedana Putra dengan ujung NIM 023. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang brandware pada sistem komputer. Yang pertama itu adalah latar belakang. Komputer merupakan alat terbaru yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjalankan pekerjaan kantor, multimedia, bahkan hiburan. Komputer terdiri dari hardware, software, dan brandware. Brandware merupakan komponen komputer yang tidak bisa dilepaskan dari komputer itu sendiri. Tanpa adanya brandware atau insan itu sendiri, komputer tersebut mustahil mampu dilaksanakan. Dewasa ini perkembangan komputer makin berkembang dan masih akan terus meningkat tanpa batas. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari adanya peran brandware. Kebanyakan insan tidak mengerti apa itu brandware, tergolong kelompok mahasiswa. Mereka cuma mengerti bahwa brandware hanya sebatas manusia yang menggunakan komputer saja. Padahal brandware bukan sebatas itu, melainkan masih banyak lagi pembagiannya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulisan ini. Berikut saya akan menjelaskan rumusan masalah presentasi kali ini. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan brandware pada sistem komputer. Yang kedua, apa saja fungsi, jenis, dan komponen yang termasuk ke dalam brandware pada sistem komputer. Yang ketiga, apa saja contoh-contoh brandware pada sistem komputer. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan brandware pada sistem komputer. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja fungsi, jenis, dan komponen dari brandware pada sistem komputer. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja contoh-contoh brandware pada sistem komputer. Berikut adalah materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis, yang keempat komponen pertama, yang kelima itu komponen kedua, yang keenam itu contoh, yang ketujuh itu kesimpulan. Selanjutnya itu definisi brandware pada sistem komputer. Brandware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brandware yaitu programmer, netter, atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brandware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Secara bahasa, brandware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak software. Istilah brandware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware atau software, jika tidak ada brandware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya itu ada fungsi dari brandware pada sistem komputer. Fungsi utama brandware ialah menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Karena tanpa brandware, komputer tidak akan digunakan atau dioperasikan sebaik mungkin. Ada banyak jenis brandware, karena tiap manusia punya fungsi dan tujuan tersendiri saat menggunakan komputer. Namun, secara garis besar, ada 3 fungsi brandware berdasarkan perannya. Yang pertama itu ada programmer. Programmer
sebagai brandware berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer. Peran lainnya ialah menjaga keamanan sistem komputer. Yang kedua itu administrator. Administrator sebagai brandware berperan untuk mengelola sistem operasi yang dijalankan pada komputer maupun jaringan. Yang ketiga dan terakhir itu ada operator sebagai brandware, berperan untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Selanjutnya itu jenis brandware pada sistem komputer. Yang pertama itu ada programmer. Programmer adalah seorang brandware yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, C++, dan lain-lain. Programmer erat kaitannya dengan kegiatan coding di perangkat komputer. Seorang programmer bertugas dalam membuat dan membangun software dan aplikasi. Selain itu, ada juga programmer yang bertugas untuk menangani website atau yang berkaitan dengan program komputer lainnya. Yang kedua itu ada operator komputer. Operator komputer adalah seorang brandware yang memiliki kemampuan mengoperasikan program atau sistem operasi pada komputer. Operator komputer juga sering disebut sebagai user software atau aplikasi yang ada di komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, membuat dokumen dalam Word, PowerPoint, dan Excel, atau melakukan browsing di web browser. Yang ketiga itu teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seorang brandware yang memiliki keterampilan dalam merawat atau memperbaiki perangkat komputer, baik dari segi hardware maupun software. Seorang teknisi komputer akan ahli dalam mengatasi berbagai masalah pada komputer, seperti troubleshooting, hardware yang rusak, dan lain-lain. Yang keempat itu ada konsultan. Konsultan adalah jenis brandware yang memiliki pengetahuan di bidang komputer, tetapi biasanya tidak terjun langsung untuk menangani hal-hal teknis. Seorang konsultan bertanggung jawab sebagai penasihat. Selanjutnya, yang kelima itu adalah sistem analis. Sistem analis adalah jenis brandware yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian dalam memilih perangkat lunak beserta dengan kebutuhan lain yang sesuai dengan perusahaan atau bisnis. Seorang sistem analis memiliki berbagai keahlian seperti manajerial, teknis, analisis, dan interpersonal. Yang keenam itu adalah spesialis jaringan. Spesialis jaringan adalah jenis brandware yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer dan teknologi informasi. Biasanya untuk perusahaan dalam skala besar. Terdapat workstation komputer yang terhubung satu sama lain melalui sistem kabel atau nirkabel. Seorang spesialis jaringan memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan dan memelihara sistem yang kompleks. Yang ketujuh itu ada database administrator. Database administrator adalah seorang brandware yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan data. Database administrator memiliki tanggung jawab terhadap seluruh database yang dimiliki, seperti database dalam perusahaan, organisasi, aplikasi, dan lain-lain. Yang ke-8 itu ada project manager. Project manager adalah jenis brandware yang memiliki tugas utama untuk memimpin sebuah proyek. Biasanya istilah project manager akrab digunakan di dunia bisnis digital, yang mana ia bertugas untuk memimpin sebuah proyek yang berkaitan dengan jaringan atau perangkat komputer, seperti membuat fitur pada software atau aplikasi. Yang ke-9 itu ada trainer. Trainer adalah seorang brandware yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang komputer. Bedanya, seorang trainer bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau mengajar orang lain sesuai dengan keterampilannya. Yang ke-10 itu ada graphic designer. Graphic designer adalah jenis brandware yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang seni dan desain. Ia menggunakan berbagai aplikasi dan software dalam perangkat komputer untuk membuat gambar, vektor, ilustrasi, dan animasi, dan lain-lain. Yang ke-11 itu ada web developer. Web developer merupakan jenis brandware yang tugasnya membuat website atau aplikasi berbasis web. Web developer membantu perusahaan atau kliennya membuat platform online untuk berbagai tujuan. Sebut saja seperti keperluan bisnis, company profile, marketplace, dan lain sebagainya. Yang ke-12 itu security specialist. Security specialist adalah salah satu jenis yang bertugas untuk menjaga keamanan program dan jaringan.
Security spesialis menggunakan banyak cara guna memastikan program dan jaringan terproteksi dengan baik. Salah satu contohnya yaitu memperbaiki celah-celah kerentanan dan mengamankan jaringan dengan cara memasang firewall. Selanjutnya itu komponen yang pertama dari brandware pada sistem komputer. Yang pertama itu hardware engineer. Hardware engineer adalah sebutan bagi seorang ataupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan di bidang perangkat keras pada komputer. Mereka bertanggung jawab untuk membuat dan mengembangkan sebuah program pada komputer agar bisa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat memudahkan penggunanya dan teknik baru dalam pembuatan perangkat keras. Yang kedua itu ada software engineer. Software engineer merupakan sebutan bagi seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan di bidang jaringan pada komputer. Mereka juga bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan teknik-teknik terbaru di bidang tersebut. Yang ketiga dan terakhir itu network system. Network system merupakan sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Beberapa layanan yang biasa digunakan ialah DNS service, HTTP service, layanan berbagai berkas, dan layanan alat pencetak atau printer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen kedua dari brandware pada sistem komputer. Yang pertama itu network platform. Terdiri dari administrator, power user, debug user, backup operator, remote desktop user, web service group, network config operator, replicator. Yang kedua itu software builder, terdiri dari analis, sistem, programmer, dan operator. Yang ketiga itu web platform, terdiri dari webmaster, designer, operator, dan user. Selanjutnya itu contoh brandware pada sistem komputer. Yang pertama itu ada Nether. Nether adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang, atau sebuah organisasi. Contohnya, kegiatan browsing yang dilakukan seseorang di Google untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dengan menggunakan kata kunci tertentu. Yang kedua itu EDP Department. Beberapa orang menyebutnya sebagai orang-orang yang berada di IT Department. EDP Department atau pengelola data elektronik adalah pengguna suatu metode otomatis dalam mengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Yang ketiga dan terakhir itu network system. Istilah ini merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya, sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditujukan agar dapat memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer, seperti DNS service, HTTP service, layanan berbagi berkas, dan layanan alat pencetak atau printer. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan presentasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah, brandware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brandware juga merupakan manusia atau perangkat intelektual yang menjalankan sistem komputer dengan bantuan hardware dan software. Brandware merupakan peranan penting selain hardware dan software yang ada di dalam sistem komputer. Karena apabila brandware tidak ada dalam sistem komputer, maka sistem tersebut tidak berjalan secara optimal. Yang ketiga itu fungsi utama brandware, ialah menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Secara garis besar, ada 3 fungsi brandware berdasarkan perannya, yaitu programmer, administrator, dan operator. Yang terakhir yaitu brandware terdiri dari berbagai jenis, yaitu programmer, operator, teknisi komputer, konsultan, sistem analis, spesialis jaringan, database administrator, project manager, trainer, graphic designer, web developer, dan security spesialis. Brandware juga memiliki beberapa komponen, yaitu hardware engineer, software engineer, dan network system. Dan brandware terdiri dari beberapa contoh, yaitu Nether, EDP Department, Network System. Sekian presentasi
dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf untuk sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.